warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempraktikkan praktik coaching. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Umtikah Nurul Hijriah, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri 2 Tinggarjaya, Kabupaten Banyumas. Dan rekan Saya Tini Artini, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Banyumas dari SD Negeri 1 Kedung Randu. Dan rekan saya selanjutnya, Saya Anita Pradiana, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri 1 Kedung Randu, Kabupaten Banyumas. kami dari kelas B dengan fasilitator Bapak Joko Suryanto. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Anita dan Bu Tini, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik Bu Umti. Umti bagaimana kabar? Baik juga Bu. Alhamdulillah. Baiklah Bu Tini dan Bu Anita, pada hari ini kita akan mempraktikkan praktik coaching ya. Di sini nanti saya akan melihat Bu Anita dan Bu Tini untuk melakukan praktik coaching. Saya akan mengamati di mana nanti Bu Anita sebagai coach dan Bu Tini nanti sebagai coach. Dengan praktik coaching yang sama-sama kita ketahui yaitu melalui alur Tirta, meliputi tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Namun sebelumnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Bu Tini selaku coach. Pertama ya Bu Tini, kompetensi coaching apa yang Bu Tini akan laksanakan atau akan dikembangkan pada kegiatan coaching hari ini? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Bu Umti atas kehadirannya sebagai observer atau pengamat pada siang hari ini. Ya, untuk pertanyaan tersebut adalah kompetensi coaching yang akan saya laksanakan yaitu kegiatan bagaimana saya bisa menghadirkan diri secara penuh pada praktek coaching pada hari ini, Bu. Ya, baik. Selanjutnya, kompetensi mana yang secara aktif dan spesifik yang Bu Tini lakukan? Kompetensi aktif dan spesifik yang dituju pada coaching ini adalah rencana aksi si coach, yaitu membuat rencana aksi dari pengalaman-pengalaman coach itu yang nanti di-share kepada saya, Bu. Ya. Sekarang pertanyaan yang terakhir ya, Bu. Apa indikator dari ketercapaian tujuan pengembangan yang Bu Tini inginkan dari proses coaching hari ini? Indikator pencapaian diri yaitu bagaimana kita dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh coach dalam hal ini Bu Anita, yaitu nanti coach sendiri atau Bu Anita sendiri nanti menemukan solusi sendiri atas permasalahannya, Bu. Ya. Terima kasih Bu Anita dan Bu Tini. Demikian tadi untuk kegiatan pra-observasi. Untuk selanjutnya, silakan untuk Bu Anita dan Bu Tini untuk melakukan praktik coaching sesuai dengan alur Tirta. Monggo Bu. Terima kasih. Selamat siang Bu Tini. Selamat siang Bu Anita. Bagaimana kabar? Sehat? Alhamdulillah. Bu Anita sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Keluarga bagaimana kabar? Ya, alhamdulillah juga sehat, Bu. Alhamdulillah. Sudah pada besar putranya ya? Iya. Sudah. Bu Anita sendiri bagaimana putranya? Dua itu yang kecil? Alhamdulillah sehat semua, makin aktif. Usia berapa ya Bu ya? 6 tahun dan 4 tahun Bu Tini sedang aktif-aktifnya itu. Iya. Sudah mau sunat berarti ya putra semua ya Bu ya?
Iya, alhamdulillah putra semua. Jadi saya paling cantik di rumah, nggak ada saingan. Kalau Putri ini putri semua ya Bu ya, cantik seperti ibunya ini pasti. Alhamdulillah, amin, amin. Sudah besar-besar ya Bu ya, sudah mandiri pada ya. Ya, bisa ditinggal-tinggal lah Bu. Sudah bisa ditinggal ibunya melaksanakan kegiatan, anak-anak ya ada kegiatan sendiri-sendiri masing-masing. Ya. Sudah lulus kuliahnya Putri ini? Belum lagi, yang satu masih nyusun skripsi. Oh iya, semoga lancar-lancar selalu ya. Cepat selesai skripsinya, cepat lulus, cepat kerja. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih Bu Anita atas doanya. Ya, sama-sama. Oh iya, Bu Tini, mumpung kita ketemu ini ya, Bu Tini, bolehkah saya meminta waktu Bu Tini sebentar? Oh, boleh Bu. Silakan. Ada apa ya Bu Anita ya? Ya, jadi begini, saya mau sharing dengan Bu Tini tentang masalah yang saya hadapi. Apakah Ibu berkenan? Oh ya, sangat berkenan sekali Bu. Mudah-mudahan saya bisa membantu ya Bu ya. Terima kasih. Jadi begini Bu Tini, saya akan bercerita tentang apa yang saya alami ketika saya disupervisi oleh Ibu Kepala Sekolah pagi tadi. Baik, baik. Kira-kira apa yang bisa saya bantu ya Bu? Dan apa yang ingin Ibu Anita capai dari kegiatan sharing kita pada kali ini Bu? Saya hanya ingin mendapat solusi dari masalah saya Bu. Terus ada hal lain lagi Bu selain itu? Saya akan memperbaiki cara mengajar saya supaya saya bisa menjadi guru yang lebih baik lagi. Ya, ya. Baik Bu Anita, coba apa yang mau Bu Anita ceritakan tentang kejadian tadi pagi Bu? Jadi begini Bu Tini, saya tadi pagi itu baru saja mendapat teguran dari Ibu Kepala Sekolah pada saat supervisi. Jadi karena saya itu tidak menggunakan buku teks dalam mengajar. Saya memanfaatkan sumber-sumber lainnya pada saat pembelajaran. Nah, pada saat Ibu Kepala Sekolah mengingatkan menggunakan buku teks, saya menyampaikan jika saya mengacu pada kurikulum. Oh, jadi masalahnya tadi Bu Anita mendapat teguran dari Ibu Kepala Sekolah, ya, karena tidak menggunakan buku teks dalam mengajar. Selain itu, Bu Anita menggunakan sumber-sumber belajar lainnya. Pada saat Kepala Sekolah mengingatkan menggunakan buku teks, terus Bu Anita menyampaikan akan tetap mengacu pada kurikulum, gitu ya Bu ya? Iya Bu, karena saya tuh sudah terbiasa mengajar dengan cara tersebut. Dan materi yang saya ajarkan juga sudah saya kuasai Bu. Oh iya, iya. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Ibu tidak menggunakan buku teks, Bu? Jadi saya itu merasa bebas dan leluasa dalam menyampaikan materi dan hal tersebut sebagai implementasi dari Merdeka Belajar, Bu. Kalau boleh tahu pada saat mengajar itu Ibu menggunakan sumber belajar apa saja, Bu? Ya, saya menggunakan sumber belajar dari internet, YouTube, artikel, dan lain-lainnya, Bu. Berarti sumber-sumber belajarnya itu banyak sekali ya Bu ya, dari internet ada, YouTube ada, video, artikel ilmiah, dan juga jurnal ya. Terus menurut Ibu apakah menggunakan buku teks itu dapat menghambat eksplorasi murid? Kalau saya pikir kembali ya Bu, penggunaan buku teks tidak akan menghambat eksplorasi murid. Bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dalam belajar. Ya, saya setuju dengan Bu Anita. Semua bisa kita jadikan sumber belajar ya Bu ya. Semakin banyak yang kita gunakan akan semakin baik. Iya Bu, betul sekali seperti itu Ibu. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana Bu Anita itu ke depannya itu akan bagaimana? Saya mempunyai beberapa rencana ya Bu. Jadi yang pertama,
saya akan menghadap Ibu Kepala Sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf saya karena saya telah membuat beliau kecewa. Supaya masalah ini juga bisa selesai dengan cepat, Bu, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman yang berkepanjangan. Terus apa yang akan Ibu sampaikan kepada kepala sekolah nantinya, Bu? Saya akan menyampaikan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber yang ada. Di antaranya buku teks, internet, video, jurnal, artikel pembelajaran, dan lain-lain. Nah, ini tujuannya agar murid dapat mengeksplorasi materi sesuai dengan implementasi Merdeka Belajar. Bagus sekali tuh ya rencana Bu Anita ya. Tadi akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar ya, di antaranya tadi buku teks, internet, video, jurnal, artikel pembelajaran dengan tujuan supaya murid itu dapat mengeksplorasi dan sesuai implementasi Merdeka Belajar gitu ya Bu ya. Iya Bu, betul sekali. Seperti itu Ibu. Ya, bagus sekali itu rencana Bu Anita, sudah bagus. Mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Amin. Mohon dukungannya juga ya Bu ya. Oh iya, insya Allah siap kalau saya bisa bantu nih Bu. Terus untuk selanjutnya komitmen Bu Anita terhadap rencana ini apa Bu? Saya akan berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar. Ini dilakukan untuk mengeksplorasi materi, sehingga materi tersebut membuat murid saya itu dapat menjalankan Merdeka Belajar. Dan saya berusaha membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi itu. Tanpa adanya unsur paksaan, akan saya serahkan sumber belajar pada murid supaya tercapai kebutuhan dari murid tersebut. Iya. Wah, bagus sekali ya Bu Anita ya. Saya sangat mendukung itu. Mudah-mudahan berjalan lancar dan sesuai dengan harapan yang Ibu harapkan ya Bu ya. Amin, Bu. Terima kasih atas waktunya ya Bu Tini untuk sharing hari ini. Mudah-mudahan kita semua dapat menjadi guru yang profesional dan bisa menerapkan sistem AMONG kepada murid. Selamat siang Bu Tini, terima kasih atas sharingnya. Iya, selamat siang juga Bu Anita. Ya, mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Saya tunggu kabar baiknya dari Bu Anita. Nanti progresnya bagaimana gitu ya Bu ya. Iya Ibu, nanti pokoknya progresnya bagaimana saya akan sharing ke Bu Tini. Saya akan memberitahu ke Bu Tini. Kapan-kapan kita bertemu lagi ya Bu ya. Ngopi-ngopi cantik gitu Bu, atau kita pergi kemana bareng. Oke, siap. Saya tunggu undangannya nanti dari Bu Anita ini. Oh iya, sip pokoknya. Tetap semangat ya Bu, semoga berhasil apa yang nanti Bu Anita terapkan ya. Semoga juga nanti kedepannya akan menjadi lebih baik lagi ya Bu ya. Amin. Semangat juga Bu Tini. Kita berjuang bersama mencerdaskan anak bangsa. Siap. Terima kasih Bu Anita dan Bu Tini yang telah melaksanakan praktek coaching ya pada hari ini. Luar biasa sekali. Selanjutnya saya akan menyampaikan hasil observasi atau hasil pengamatan atas proses praktik coaching yang telah Bu Tini dan Bu Anita lakukan tadi. Yang pertama terkait tujuan tadi. Alur Tirta yang pertama kan tujuan yaitu menyampaikan tujuan coaching. Luar biasa sekali menurut saya tadi tujuan yang disampaikan oleh coach yaitu Bu Anita itu sudah sangat jelas ya, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Di sini tadi permasalahannya Bu Anita sebagai coach ya, itu teguran dari kepala sekolah
pada saat dilakukan supervisi pembelajaran, yaitu pada saat mengajar Bu Anita itu tidak menggunakan buku teks. Itu ya. Nah, Iya, kemudian Ibu. yang kedua, alur Tirta yang kedua itu tentang identifikasi masalah, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi Koci. Di sini juga sudah sesuai, Coach atau Bu Tini itu memberikan pertanyaan yang dapat membuat Koci menyadari bahwa pembelajaran yang dilakukan itu harus mengasihkan, kemudian banyak menggunakan sumber belajar, dan harus sesuai begitu. Yang selanjutnya tentang rencana aksi, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi Koci dalam menyelesaikan permasalahan. Di sini juga sudah sesuai, Coach, yaitu Bu Tini memberikan pertanyaan yang dapat membuat Koci atau Bu Anita itu merencanakan hal-hal dalam menyelesaikan permasalahan, baik tentang mengajar menggunakan banyak sumber belajar, diantaranya ada buku teks, kemudian internet, video, jurnal, ataupun artikel pembelajaran yang lain dengan tujuan supaya murid-muridnya itu dapat mengeksplor materi sesuai dengan implementasi Merdeka Belajar. Begitu ya Bu Anita dan Bu Tini. Iya, iya. Iya, Ibu. Nah, alur Tirta yang terakhir tentang tanggung jawab, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen di sini, komitmen Koci dalam menjalankan rencana aksi. Ternyata Coach Bu Tini sudah menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang diambil oleh Koci atau Bu Anita, dan ternyata membuat Bu Anita menjadi yakin akan keputusan dalam solusi yang Bu Anita ambil. Itu yang dapat saya sampaikan untuk hasil pengamatan atau observasi saya. Demikian untuk praktek coaching yang pertama yang telah dilaksanakan oleh Bu Anita sebagai coach dan Bu Tini sebagai coach. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Umti. Sama-sama nggih Bu Tini, Bu Anita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempraktikkan praktik coaching. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Anita Pradiana, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Banyumas dari SD Negeri 1 Kedung Randu. Rekan Saya Tini Artini, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Banyumas dari SD Negeri 1 Kedung Randu. Dan saya Umtika Nurul Hijriah, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SD Negeri 2 Tinggarjaya, Kabupaten Banyumas. Kami dari kelas B dengan fasilitator Bapak Joko Suryanto. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Umti dan Bu Tini, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik, luar biasa Bu Anita. Alhamdulillah, keluarga di rumah baik juga ya? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Baiklah Bu Tini dan Bu Umti, kita akan mempraktikkan praktik coaching. Di sini saya akan melihat dan mengamati
praktik coaching yang akan Bu Tini dan Bu Umti laksanakan. Di mana Bu Tini sebagai coachee dan Bu Umti sebagai coach. Di sini saya sebagai observer atau pengamat. Dengan praktik coaching yang sama-sama kita ketahui yaitu melalui alur tirta. Ada tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang Bu Umti akan laksanakan dan kembangkan pada kegiatan coaching hari ini? Ya, terima kasih Bu Anita. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada Bu Anita ini yang sudah hadir ini sebagai observer atau pengamat pada kegiatan coaching kami, saya dengan Bu Tini. Kompetensi coaching yang nanti akan saya laksanakan yaitu bagaimana nanti saya bisa menghadirkan diri secara penuh untuk kegiatan coaching pada hari ini, Bu Anita. Oh iya, baik sekali. Kemudian pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang secara aktif dan spesifik Ibu Umti lakukan? Ya, jadi kompetensi yang aktif dan yang spesifik yang akan dituju pada coaching kali ini yaitu tentang rencana aksi Bu Anita, di mana coachee nanti Bu Tini ya itu membuat rencana aksi dari pengalaman-pengalaman yang Bu Tini atau coachee itu nanti bagikan atau share ke saya itu seperti apa rencana aksinya begitu Bu Anita. Oh iya. Selanjutnya, apa indikator dari ketercapaian tujuan pengembangan yang Bu Umti inginkan dari proses coaching ini? Untuk indikator pencapaian diri, capaian tujuan pengembangan ini ya, itu bagaimana kita nanti dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh Bu Tini selaku coachee. Nah, nanti Bu Tini itu menemukan sendiri atas permasalahannya. Begitu Bu Anita? Oh iya. Baiklah, terima kasih Bu Umti. Selanjutnya silahkan untuk Bu Tini dan Bu Umti untuk melakukan coaching sesuai alur tirta. Ya, terima kasih Bu Anita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Umti, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa Bu Tini, sehat. Bagaimana dengan kabarnya Bu Tini? Ya, alhamdulillah sehat juga. Saya sering lihat Bu Umti dengan kegiatannya ya, walaupun masih punya anak-anak kecil ya Bu, balita ya Bu ya. Dan putranya yang pertama itu kelas berapa ya Bu? Kelas 1 apa masih TK ya Bu ya? Masih TK Bu. Iya, masih TK. Masih TK dan punya anak kecil, alhamdulillah kegiatannya Bu Umti itu luar biasa sekali. Saya salut sekali. Masih muda. Masih muda, kegiatannya banyak sekali, walaupun masih punya anak-anak kecil di rumah ya Bu ya. Iya, Bismillah tetap semangat, sehat dan bahagia Bu Tini. Iya. Iya begini Bu. Iya. Maaf Bu, bisa saya minta waktunya Bu Umti sebentar ini? Biasa sekali, boleh Bu Tini. Ya, sedang free saya Bu Tini, monggo. Karena saya takut sekali Bu itu karena banyak kegiatan, jadi saya mencari waktu untuk bertemu dengan Bu Umti ini susah gitu ya. Jadinya saya alhamdulillah sekali Bu Umti ada waktu untuk saya sebentar karena ada yang ingin saya bicarakan ini Bu kepada Bu Umti. Ini yang dibicarakan hal serius ini. Ada apa sih Bu Tini? Iya betul. Ini juga kelihatannya ini penting sekali. Kemudian dari raut mukanya itu apa ya, kayak ada sesuatu yang membuat Bu Tini itu kurang bersemangat, mungkin merasa cemas, khawatir atau bagaimana. Monggo Bu Tini, saya siap mendengarkan apa yang ingin disampaikan oleh Bu Tini.
Nggih nggih, terima kasih sekali Bu Umti, betul sekali yang Bu Umti katakan tadi ya. Saya ingin menceritakan masalah saya kepada Bu Umti itu, apakah Ibu bisa membantu ya Bu ya, membantu saya Bu ya? Insya Allah Bu, nanti apa masalahnya Bu Tini, saya dengan senang hati mendengarkan. Mudah-mudahan nanti saya bisa membantu Bu. Iya. Saya ingin setelah saya berbicara dengan Bu Umti, saya bisa mendapatkan solusi atas pemecahan masalah yang saya hadapi ini Bu. Oh, nggih nggih Bu Tini. Nah, ngomong-ngomong ini masalahnya itu apa Bu? Mungkin Bu Tini bisa menceritakan pada saya Bu, masalahnya apa yang ingin Bu Tini sampaikan, yang sedang Bu Tini hadapi sekarang. Mudah-mudahan nanti saya bisa membantu begitu Bu Tini. Monggo, Iya. cerita saja yang santai Bu. Iya iya Bu, ya terima kasih Bu. Jadi begini Bu, beberapa hari ini saya merasa sikap Bu Desi itu rekan sejawat saya Bu di satu sekolah itu sepertinya berbeda dari biasanya. Biasanya kalau pagi atau bertemu dengan saya itu beliau selalu menyapa, terus beliau selalu tersenyum, menanyakan kabar, serta sedikit cerita, walaupun cerita itu ya mungkin cerita biasa lah ya Bu ya, tentang apa saja itu kepada saya. Tapi sekarang ini kalau saya sapa itu dan saya salami, senyumnya itu kayak seperti terpaksa itu Bu kepada saya, tidak ikhlas gitu ya. Terus kalau bersalaman pun pandangannya tidak memandang saya tapi agak-agak apa melengos lah ya, tidak memandang kepada saya. Itu yang ingin saya ceritakan kepada Ibu. Jadi saya merasa kalau saya berangkat ke sekolah ini kok ada yang kurang sreg di hati saya, tidak nyaman di hati saya itu Bu. Itu yang masalah saya, Bu. Jadi intinya Bu Tini itu eh, memahami ya, akhir-akhir ini kok sikapnya Bu Desi itu seperti berubah, tidak seperti biasanya. Begitu ya Bu Tini. Jadi Nggih nggih nggih, biasanya betul, Bu. dekat, kemudian mungkin saling bersenda gurau begitu ya. Iya Berangkat itu. pagi-pagi pun saling menyapa, say hello begitu. Tetapi kali Iya ini kok ada yang aneh dengan Bu Desi. Begitu ya Bu iya maksudnya ya? iya iya, betul sekali, Iya. Bu Unti, betul seperti itu. Nah, Eee, sekarang ini Bu Tini sudah sedikit cerita ya, iya masalahnya seperti itu ya. Bagaimana ini Bu Tini perasaannya ini? iya, saya sih mengharapkan ya, Bu, ya, nanti dengan, saya berbicara kepada Bu Unti ini nanti ada solusi permasalahan saya dengan Bu Desi ini, Bu. Ya ya. Jadi menurut Bu Tini sebenarnya itu yang membuat Bu Desi itu bersikap seperti itu kepada Bu Tini itu eh, coba diceritakan lagi Bu. Maksudnya sesuai dengan yang tadi Bu Tini ceritakan, Bu Desi itu berubah sikap kepada Bu Tini, tidak seperti biasanya. Itu apa itu yang membuat itu Bu? Begini Bu, menurut saya sikap Bu Desi seperti itu mungkin karena beberapa hari yang lalu ya Bu ya, Sari itu putrinya Bu Desi, sekarang kan di kelas 6, di kelasnya saya. Nah, di kelas 6 ini ya memang ada tambahan pelajaran ya, selama 1 jam. Nah, beberapa hari yang lalu memang, saya memanggil Sari ini ke kantor karena sehari sebelumnya dia mengajak beberapa temannya untuk tidak mengikuti tambahan pelajaran yang saya adakan, tetapi menyuruh teman-temannya dan dia sendiri langsung pulang, Bu. Terus ada beberapa temannya yang memang terbujuk Sari, tetapi banyak juga yang tidak ikut. Kemudian saya panggil Sari dan beberapa temannya yang tidak mengikuti tambahan pelajaran ke kantor untuk saya nasihati. Nah, kebetulan pada saat itu ada Bu Desi yang juga di kantor pada saat saya menasehati Sari ini, Bu. Namun sikap beliau seperti kurang suka dengan apa yang saya lakukan terhadap putrinya ini. Padahal saya menasehati Sari itu dengan tujuan yang baik, Bu. Nah, keesokan harinya sikap Bu Desi itu berubah seperti apa yang saya ceritakan tadi ke Bu Umti itu, yang cuek, yang apa senyumnya tidak ikhlas dan macam seperti itu tadi Bu. Ya ya. Jadi ceritanya tadi Bu Tini ya saya sudah paham ini sudah jelas sekali yang ini. Menurut Bu Tini berarti perubahan sikap Bu Desi pada Bu Tini itu disebabkan karena Bu Tini itu
menasehati Sari ya. Sari adalah kelas 6, muridnya Bu Tini, yang kebetulan putrinya Bu Si, begitu ya Bu. Iya, Padahal iya. sebenarnya Bu Tini itu tidak hanya menasehati Sari, tetapi pada murid-murid yang lain yang tadi tidak mengikuti tambahan pelajaran begitu. Nggih, betul Bu, betul sekali Bu Unti itu. Nah, menurut Bu Tini itu Bu Desi, sikap Bu Desi itu sebaiknya itu bagaimana itu Bu Tini? Menurut saya sih Bu ya, sikap Bu Desi kan seharusnya profesional gitu ya. Beliau kan guru dan pasti sering juga mengalami anak-anak yang tidak sesuai dengan apa peraturan yang dia terapkan dan dia pun sering menasehati kepada siswanya yang kurang baik supaya menjadi lebih baik. Nah, saya kan menasehati putrinya itu dan teman-temannya juga untuk kebaikan mereka, Bu. Kalau beliau tidak mempermasalahkan masalah itu, mungkin sikapnya akan seperti biasa, Bu, terhadap saya. Iya ya. Saya saya ini apa? Sependapat ini dengan Bu Tini ya, yang tadi sudah Bu Tini sampaikan itu. Jadi memang eh, seorang guru itu seharusnya ya eh, menasehati siswanya begitu jika eh, kurang baik dalam bersikap, kemudian dalam kegiatan pembelajaran itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas ya yang sudah begini atau kelas 6 sudah sepakati bersama itu tadi ya Bu. Ya, Kemudian betul. tadi sebagai seorang guru Bu Desi juga sebaiknya ya apa bersikap bijak begitu ya Bu. Ya, Jika betul. Bu Tini menasehati si putrinya itu, putrinya Bu Desi. Begitu ya Ya, Bu. ya, betul sekali, Bu. Ya, itulah harapan saya maunya seperti itu, Bu. Jadi apa nih sekarang rencana Bu Tini nih? Rencana Bu Tini, rencana si Bu Tini untuk menyelesaikan masalah ini Bu. Apa ini? Iya. Saya berencana untuk menemui Bu Desi secara langsung ya Bu, untuk menanyakan perubahan sikapnya kepada saya. Apakah karena putrinya saya nasehati atau sebab lain? Karena terus terang saya merasa kurang nyaman Bu kalau sikap Bu Desi itu terhadap saya seperti itu. Terus kalau memang sekiranya saya yang salah, saya tentu akan meminta maaf kepada beliau. Tapi yang pasti saya ingin minta kejelasan perubahan sikapnya dia terhadap saya itu apa gitu Bu. Iya iya. Betul ya Bu, apa yang tadi Bu Tini sampaikan itu. Jadi Bu Tini akan berusaha menemui Bu Desi, menanyakan secara langsung. Jadi nanti eh, Bu Desi itu tidak apa ya, tidak terpendam untuk apa melakukan aksi diamnya itu sudah terjawab. Kalau Bu Tini itu memang ada rencana ingin menyelesaikan masalah dengan berbicara secara langsung begitu. Iya, iya, betul Bu, betul sekali Bu. Mungkin Bu Tini ada cara lain, upaya lain yang mungkin bisa untuk menyelesaikan masalah ini ketika nanti Bu Tini mungkin sudah berbicara dengan Bu Desi secara langsung, tetapi ternyata mungkin belum 100% lah sikapnya Bu Desi itu berubah begitu ya. Atau kembali lagi seperti semula. Nah itu mungkin Bu Tini punya cara lain begitu Bu. Ada Bu, kalau saya rencana yang pertama tadi tidak berhasil, saya akan menggunakan cara yang kedua ini Bu. Apa ini Bu rencana keduanya Bu? Kalau rencana saya yang kedua ini, jika saya belum berhasil juga untuk menyelesaikan masalah dengan Bu Desi, saya akan meminta bantuan kepada Bu Siti, karena Bu Siti ini adalah orang yang dekat dengan Bu Desi dan juga disegani oleh Bu Desi. Agar bertindak, Bu Siti ini agak bertindak sebagai penyambung lidah saya Bu, untuk berbicara kepada Bu Desi. Karena ya mudah-mudahan dengan upaya ini Bu Desi segera tergerak hatinya dan saya juga mendapat respon positif lah dengan komunikasi ini Bu. Rencana saya seperti itu Bu yang kedua Bu. Bagus itu Bu. Dari rencana pertama saja itu mudah-mudahan berhasil. Apalagi ini Bu Tini ini uh, mempunyai rencana yang kedua yaitu dengan bantuan Bu Siti tadi ya. Ya Bu Siti jadi
sebagai penyambung lidah begitu. Semoga Bu Siti nanti ketika dimintai bantuan oleh Bu Tini itu nanti bisa berkomunikasi, membicarakan hal yang tadi Bu Tini rasa begitu disampaikan kepada Bu Desi, sehingga nanti Bu Siti di sini juga termasuk orang yang dekat begitu ya dengan Bu Desi ya. Mudah-mudahan bisa menyelesaikan masalah antara Bu Tini dengan Bu Desi. Begitu ya Bu Iya, Tini. iya betul sekali Bu. Itu yang saya harapkan Bu. Bagus Bu, rencana yang bagus. Saya mendukung itu, mudah-mudahan nanti berhasil. Nah, setelah Ibu nanti melakukan upaya-upaya tadi ya, nih, apa ini ukuran keberhasilan yang Bu Tini harapkan ini Bu? Yang saya harapkan ya sikap Bu Desi kepada saya itu seperti biasa Bu ya. Dia akan tersenyum ramah lagi, akan menyapa saya lagi, menyapa terus senyum dengan tidak terpaksa dan berbagi cerita masalah pembelajaran atau masalah apapun lah Bu. Jadi saya pun merasa nyaman gitu. Kalau saya bertemu dengan Bu Desi, satu sekolah sih Bu ya. Satu sekolah kalau kita terlihat seperti ada konflik kok kayaknya kurang nyaman untuk melakukan kegiatan kita sehari-hari. Jadi membuat saya harapan saya ya sikap Bu Desi itu seperti biasa terhadap saya. Jadi saya merasa nyaman gitu Bu. Ya, baik Bu. Berarti ukuran keberhasilan yang Bu Tini harapkan itu Bu Desi seperti dulu lagi, ramah, kemudian senyum, ya ngobrol-ngobrol ya biasa, tidak terpaksa begitu ya. Terus nanti Iya, ketika ada masalah ya mungkin saling bercerita, saling sharing begitu ya Bu Tini. iya betul betul Bu. Sekarang nih Bu, saya tanya lagi. Komitmen Bu Tini nih, apa komitmen Bu Tini tentang tadi upaya yang akan dilakukan oleh Bu Tini nanti Bu? Saya berkomitmen untuk mencoba solusi tadi saya ya Bu ya. Solusi pertama itu saya akan berbicara kepada Bu Desi langsung. Terus jika tidak berhasil, saya pakai solusi kedua melalui Bu Siti, yaitu sebagai penyambung lidah saya untuk berkomunikasi dengan Bu Desi. Karena Bu Siti ini adalah orang yang dekat dan disegani oleh Bu Desi. Setelah ada respon positif dari Bu Desi, saya akan menemui Bu Desi untuk menyelesaikan masalah ini Bu. Insya Allah sesegera mungkin Bu. Jadi saya juga tidak berlarut-larut untuk masalah ini. Jadi Bu Tini ini sudah tidak sabar ya Bu, ingin Iya Bu. segera menyelesaikan masalah ini, masalah Bu Tini dengan Bu Desi. Nggih, Jadi nggih. tadi apa yang Bu Tini sampaikan, apa yang Bu Tini bicarakan, ceritakan tadi, ini dapat saya simpulkan ya Bu Tini. Jadi di awal tadi Bu Tini itu merasa ada perubahan sikap dari Bu Desi. Setelah apa? Yaitu setelah Bu Tini menasehati putrinya Bu Desi yang bernama Sari. Nah, kemudian putrinya Bu Sari itu mengapa dinasehati itu sebenarnya karena sudah mengajak teman-teman atau murid-murid Bu Tini yang lain untuk tidak mengikuti tambahan pelajaran. Nah, setelah tadi kita bicara ya ada upaya yang Bu Tini ingin lakukan untuk menemui Bu Desi secara langsung. Kemudian Bu Tini juga meminta bantuan dengan Bu Siti selaku orang yang Bu Desi segani ataupun orang yang dekat dengan Bu Desi. Mudah-mudahan upaya yang pertama itu juga bisa dilaksanakan dan berhasil. Kemudian nanti dengan bantuan Bu Siti untuk memperkuat apa alasan Bu Tini itu menasehati itu juga termasuk cara yang baik menurut saya. Semoga nanti dapat respon positif dari Bu Desi dan Bu Desi itu nanti bersikap seperti biasa lagi, yang ramah, yang murah senyum, kemudian sudah ngobrol-ngobrol biasa atau sharing-sharing biasa dengan Bu Tini. Begitu ya Bu? Iya betul sekali Bu Unti, betul sekali. Nah sekarang nih, bagaimana perasaan Bu Tini nih setelah cerita dengan saya ini Bu? Alhamdulillah sekali Bu, saya merasa lega sekali. Awalnya iya, Alhamdulillah. saya tidak terpikir Bu bagaimana caranya gitu menyelesaikan masalah ini. Tapi setelah bertemu dengan Bu Unti yang super sibuk ya, alhamdulillah ada waktu untuk saya juga. Saya seperti mendapat pencerahan ini Bu.
Alhamdulillah. Pokoknya saya tunggu kabar baiknya dari Bu Tini tentang tadi ya, Bu Desi atau masalah dengan Bu Desi itu clear lah. Saya tunggu kabar baiknya ya Bu Tini. Silakan Ya Bu, nanti Bu Tini cerita lagi bagaimana hasilnya begitu ya Bu. ya Bu, insya Allah nanti saya kabari Bu kalau ada progres positif setelah saya menerapkan solusi tadi saya yang tadi ya Bu ya. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu Tini. Ini cukup atau mungkin ada yang ingin diceritakan lagi Bu Tini? Tidak Bu, untuk sementara ini cukup. Terima kasih sekali dan mudah-mudahan tidak ada masalah selanjutnya lagi ya Bu ya. Ya, amin. Baik Bu Tini, tetap semangat. Semoga nanti upayanya Bu Tini itu berhasil ya. Sampai jumpa di lain waktu ini ya Bu Tini. Nggih. Sekali lagi terima kasih Bu Umti. Saya sepakat dengan Sami-sami. pencerahan. Sehat-sehat Bu Umti nggih. Sama-sama Bu, Ya. sehat selalu, sukses selalu. Terima kasih Bu Umti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Umti dan Bu Tini, sudah bagus sekali. Saya akan menyampaikan ya Bu tentang hasil observasi saya tadi. Yang pertama, alur tirta ini yaitu tujuan. Tadi sudah menyampaikan tujuan kucing. Kemudian menurut saya tujuan yang disampaikan oleh kucing sangat jelas, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Tentang perubahan sikap Bu Desi terhadap Bu Tini. Setelah Sari, sang putri dari Bu Desi ini dinasehati oleh Bu Tini. Karena Sari ini mengajak temannya untuk tidak mengikuti tambahan pelajaran yang sudah ditetapkan untuk anak kelas 6. Yang kedua yaitu identifikasi. Di sini sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coaching. Coach memberikan pertanyaan seputar masalah dan solusi yang akan dilakukan coaching agar masalahnya dapat teratasi. Yang ketiga yaitu rencana aksi. Memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan masalah. Coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach merencanakan hal-hal dalam menyelesaikan permasalahan tentang sikap Bu Desi, baik dengan menemui langsung maupun dengan bantuan dari Bu Siti. Yang keempat dari alur tirta yang terakhir yaitu tanggung jawab. Memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya. Di sini tadi coach menanyakan komitmen tentang rencana yang diambil oleh coach dan ternyata coach menjadi yakin akan keputusan dalam solusi yang diambil coach. Ya, baik sekali Bu Umti dan Bu Tini untuk praktik coachingnya. Selanjutnya sudah ya, ini jadi demikian praktik coaching yang kedua yang telah dilaksanakan oleh Bu Tini dan Bu Umti. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan baik sekali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Anita. Nuwun Bu Anita. Sama Bu Umti, Bu Tini. Semangat. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempraktikkan praktik coaching yang ketiga ya. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dulu.
Saya itu Tini Artini, CGP Angkatan 7 Kabupaten Banyumas dari SD Negeri 1 Kedung Randu, nanti berperan sebagai pengamat. Dan selanjutnya rekan saya, monggo. Saya Umtika Nurul Hijriah, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SD Negeri 2 Tinggarjaya, Kabupaten Banyumas. Nanti di sini saya sebagai kuci. Dan saya Anita Pradiana, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Banyumas dari SD Negeri 1 Kedung Randu. Saya di sini berperan sebagai coach. Bismillahirrahmanirrahim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Anita dan Bu Umti. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Tini. Alhamdulillah baik Bu. Ya, baiklah Bu. Hari ini kita akan mempraktekkan praktek coaching ya. Di sini saya akan berperan, akan melihat dan mengamati praktek coaching yang nanti akan dilakukan oleh Bu Umti dan Bu Anita. Di sini saya berperan sebagai pengamat. Selanjutnya dengan praktek coaching ini yang sama-sama kita ketahui yaitu melalui alur tirta, yaitu ada tujuan, terus identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Namun sebelumnya saya akan bertanya dulu kepada coach ini, yaitu kepada coachnya Bu Anita ya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan Bu. Yang pertama adalah di sini kompetensi coaching apa yang Bu Anita akan laksanakan, yang akan dilaksanakan dan akan dikembangkan pada kegiatan coaching pada hari ini Bu? Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Tini Artini yang sudah hadir sebagai observer atau pengamat pada kegiatan coaching kami. Kompetensi coaching yang akan saya laksanakan pada hari ini yaitu bagaimana saya bisa menghadirkan diri secara penuh terhadap kegiatan coaching ini. Oh iya, baik Bu. Yang kedua yaitu kompetensi mana yang secara aktif dan spesifik yang akan Ibu Anita lakukan? Kompetensi yang aktif dan spesifik yang akan dituju pada coaching ini adalah rencana aksi si coaching, yaitu membuat rencana aksi dari pengalaman-pengalaman yang beliau coaching share kepada saya. Oh iya. Yang ketiga ya Bu, apa indikator dari ketercapaian tujuan pengembangan yang akan Bu Anita inginkan dari proses coaching ini Bu? Indikator pencapaian diri yaitu bagaimana kita dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Nanti coaching ini menemukan sendiri solusi atas permasalahannya. Oh iya, itu Bu Tini. Oh iya, terima kasih Bu Anita. Selesai untuk kegiatan pra-observasi ini. Selanjutnya silakan untuk Bu Anita dan Bu Umti untuk melakukan praktek coaching sesuai dengan alur tirta. Monggo Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Tini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Anita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Umti. Ceria sekali nih Bu Umti. Selamat siang Bu Anita. Selamat siang Bu. Ceria tetapi ada beban ini sebenarnya Bu Anita. Oh, bagaimana Ibu? Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Bu Anita sehat? Alhamdulillah sehat. Keluarga sehat semua Bu? Alhamdulillah sehat. Bu Umti bagaimana? Keluarga sehat? Alhamdulillah ya. Sehat. Kita anak kita itu seumuran ya Bu ya? Iya. TK. Oh iya. Iya TK. Lagi pinter-pinternya pokoknya Bu Anita. Iya. Lagi pintar sekali, lagi aktif sekali ya Bu ya. Betul. Bu Anita. Iya, kapan-kapan ini kita bisa main bareng ya Bu ya? Iya betul. Ini kita hanya bisa lewat meet dulu ini Bu Anita. Nggak apa-apa ya Bu? Iya nggak apa-apa Ibu. Bagaimana Bu? Nih Bu Anita punya waktu luang apa tidak ini ya? Sedang santai atau sedang ada kesibukan apa begitu Bu? Oh lagi santai nih Bu. Gimana sih Bu Umti? Saya lihat ini sepertinya Bu Umti itu tidak bersemangat.
seperti biasanya. Biasanya itu Bu Unti semangat, ceria, pokoknya walaupun dengan segudang acara, segudang schedule ya Bu ya, tapi tetap Aduh. semangat. Kok kali ini kayaknya kurang sekali Bu. Ada apa Ibu? Ada yang bisa saya bantu? Iya ini Bu Anita, mudah-mudahan Bu Anita memang sedang ada waktu luang, lagi free begitu ya. Saya ingin banget cerita dengan Bu Anita ini. Jadi mungkin kali ini saya senyum tetapi penuh beban ini. Alhamdulillah ada Bu Anita yang bisa menemani saya. Mudah-mudahan Bu Anita bisa apa ya, mendengarkan lah. Saya mengganggu waktunya ini soalnya Bu. Tidak apa-apa Bu Unti, santai saja. Iya tadi tuh pas pertama itu saya lihat ceria, tapi kemudian kok kayak ada ceria tapi menyimpan sesuatu begitu Bu. Betul Bu Anita. Gini Bu, apa ya? Sebenarnya saya punya masalah ini Bu. Saya ingin sekali cerita dengan Bu Anita dengan harapan saya ingin mendapatkan solusi begitu Bu Anita. Solusi atau pemecahan masalah yang saya sedang hadapi ini Bu. Oh iya iya. Dengan senang hati Ibu, saya malah senang sekali nih. Suatu kebanggaan tersendiri buat saya Bu Unti. Kira-kira apa ya Bu yang bisa saya bantu? Iya ini saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan di akhir-akhir ini Bu. Gitu Bu Anita. Oh iya ya, apa masalahnya Bu Unti? Coba Bu Unti ceritakan pada saya. Yang sedang Bu Unti rasakan itu apa? Ya, Mungkin nanti saya bisa membantunya. begini Bu Anita. Akhir-akhir ini kan saya merasa ya murid-murid saya ini masalahnya dengan murid-murid saya ini Bu Anita. Oh Jadi iya iya, bagaimana Bu? Silakan akhir-akhir ini diceritakan dulu. pembelajaran bersama murid-murid saya di kelas itu saya merasa itu murid-murid saya itu kurang antusias Bu, dalam mengikuti pembelajaran saya Bu Anita. Nah, selain itu anak-anak atau murid-murid saya itu kurang semangat. Murid-murid saya juga ketika saya beri tugas, saya beri PR begitu, paling hanya 50% itu Bu yang mengerjakan, yang mengumpulkan begitu Bu. Begitu ya. Jadi menurut Bu Unti, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita pada siang hari ini, Bu? Saya mengharapkan ya nanti saya mendapatkan solusi Bu, solusi dari permasalahan saya itu tadi tentang eh, antusiasme antusiasme anak-anak saya, murid-murid saya di sekolah ketika mengikuti pembelajaran saya itu. Yang tadinya mereka itu kurang bersemangat, saya ingin mereka itu bersemangat, kemudian bisa lah mengikuti pembelajaran dengan baik. Nanti ketika ada tugas ataupun PR ya mereka aktif mengerjakan begitu Bu Anita. Oh ya, jadi menurut Bu Unti, hal apa saja yang membuat murid-murid Bu Unti itu kurang antusias dalam pembelajaran, Bu? Nah ini Bu, kalau saya ingat-ingat kembali ya, mungkin ini yang menyebabkan murid-murid saya itu kurang antusias, kurang bersemangat dalam pembelajaran ini ya Bu Anita. Mungkin yang pertama, Ya. pembelajaran saya itu sepertinya sedikit membosankan mungkin. Terlalu Iya iya. monoton. Saya hanya menggunakan metode ceramah begitu. Kemudian saya hanya apa ya, dominan saya yang berbicara, kemudian saya yang Iya iya. menjelaskan di depan kelas, berbicara di depan Iya iya. kelas, bercerita di depan kelas tanpa melibatkan anak-anak. Mungkin itu. Kemudian eh, saya juga mungkin tidak memberikan kesempatan begitu pada murid saya untuk bisa aktif, aktif dalam hal ini berpendapat, kemudian menyampaikan apa yang mereka rasakan, mereka ingin tanyakan mungkin pada saya pada waktu saya melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Begitu mungkin Bu Anita. Oh, begitu ya, Bu, ya. Kira-kira apa saja yang dapat membuat
murid dari Bu Umti ini antusias dalam pembelajaran yang dengan Bu Umti? Kalau menurut saya nih ya Bu Anita, murid-murid itu pastinya ya menginginkan, mengharapkan pembelajarannya itu di kelas asik, Oh kemudian iya, asik. menyenangkan, begitu kan ya Iya, Bu? menyenangkan. Iya Kemudian Bu, iya. tidak monoton lah intinya itu. Iya, Terus iya. jadi mereka itu tidak bosan. Kalau mungkin tadi yang sudah saya sampaikan di awal kan saya hanya apa ya melakukan pembelajaran itu fokusnya hanya saya begitu yang aktif Oh ya Bu iya, iya, Anita. lebih dominan gitu ya? Iya Bu. Oh iya, iya, iya. Oh iya, iya, iya. Saya sependapat dengan Bu Umti tadi. Kalau begitu, menurut pendapat Bu Umti, apa saja yang membuat murid-murid itu asyik, tidak bosan dalam pembelajaran yang Ibu berikan? Nah ini bagaimana nanti nih Bu Anita? Kalau menurut saya ini pembelajaran Ya, memang harus terpusat pada murid ya Bu. ya Itu betul sekali Bu. student center gitulah Ya, bahasanya. student center betul Kemudian sekali. murid itu diharapkan juga diminta untuk aktif, selalu aktif dalam Iya, pembelajaran. iya Itu Bu. mungkin saya juga bisa menggunakan media pembelajaran yang menarik ya. Saya Iya, menghadirkan video pembelajaran, mungkin gambar-gambar pendukung atau oh, mungkin alat peraga begitu. iya bagus. eh, atau saya malah mengajak murid saya untuk belajar di luar kelas begitu. Ya, Nah, selain itu mungkin untuk selingan, untuk variasi proses belajar di kelas itu saya juga memberikan ice breaking atau ya, games ya, ya, permainan begitu. Mungkin di situ ya. juga bisa untuk membangkitkan semangat lagi, semangat anak-anak atau murid-murid saya belajar di kelas sehingga nanti pembelajarannya itu eh, terlihat atau apa ya sangat menarik, menyenangkan begitu Bu Anita. Oh iya, bagus Bu Umti. Lalu Bu Umti, untuk mengenai tugas, tugas yang diberikan kepada murid-murid dari Bu Umti itu, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam mengumpulkan tugas? Ya Bu Anita, ini mungkin ya Bu, tugas yang saya berikan pada murid-murid saya itu mungkin terlalu banyak begitu Bu Anita. Selain itu sudah banyak, terus berisi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin mereka juga kurang paham begitu ya. Iya, iya, Dan iya. saya itu tidak memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan, yang bisa mendukung untuk anak-anak belajar begitu Bu. Oh, begitu ya Bu. Begini Bu Umti, kalau boleh tahu, Bu Umti itu menggunakan sumber belajar apa saja Bu kalau di kelas Bu Umti? Nah, ini Bu, saya itu biasanya hanya menggunakan buku teks itu Bu yang ada di perpustakaan, terus saya bagikan ke anak. Nah, mungkin karena hanya itu saja Pak ya Bu Anita. Jadi anak-anak Oh, mungkin merasa kesulitan begitu ya. Akhirnya jadi dalam pengumpulan tugas itu akhirnya mereka seperti itu Bu. oh iya, iya. Adakah sumber belajar lain Bu selain buku teks itu? Ya saya pikir banyak Bu Anita. Misalnya Ya, nih video pembelajaran ya hmm, di YouTube itu kan banyak ya, sekali. Kemudian ada artikel-artikel di blog atau eh, apa sumber media cetak lainnya begitu. Kemudian iya Bu. ada tulisan-tulisan ilmiah di internet. Ada lagi sekarang itu ada sumber belajar yang ada di portal Rumah Belajar itu kan Oh sebenarnya iya, bisa bagus sekali diakses ya itu Bu, Bu. bisa diakses Iya. oleh anak-anak. Kemudian selain itu juga murid-murid saya itu sebenarnya juga bisa menggunakan aplikasi yang sekarang itu lagi booming, lagi tren begitu Bu. Oh iya, viral Ada, ya Bu ya. iya, anak-anak juga sebenarnya tidak asing itu karena sudah zamannya itu ada Hmm. TikTok, ada Reels di Instagram ataupun Instagram di ya Bu ya. Oh Facebook iya. itu Bu Anita. Iya banyak sekali itu sebenarnya ya Bu ya. Betul sekali itu Bu Umti. Jadi saya yakin sekali apabila Bu Umti bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar yang tadi Bu Umti sebutkan itu, pasti nanti akan membuat
murid-murid Bu Umti antusias dalam pembelajaran, apalagi menggunakan media yang sedang viral. Anak-anak tentu lebih asyik, mereka lebih suka begitu ya Bu ya. Iya Bu Anita, betul. Oke, begini Bu Umti. Jadi sekarang apa rencana Bu Umti untuk menyelesaikan masalah Bu Umti ini Bu? Ya ini rencana aksi saya ya Bu Anita. Yang pertama nih, saya ingin Ya. merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan murid-murid saya, yaitu dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, yang bervariasi. Tadi misalnya seperti sumber belajar yang ada di portal Rumah Belajar, mungkin ada juga video pembelajaran yang bisa didapatkan dari YouTube ataupun TikTok. Itu Bu Anita. Terus ada lagi nih Bu, saya juga akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak Bu pada murid-murid saya. Nah, iya Bu, Ya, iya. mungkin nanti bentuk tugasnya itu saya juga harus menyesuaikan dengan minat, dengan bakat murid-murid saya itu Bu. Istilahnya saya akan mencoba melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi begitu Bu. Iya, bagus sekali Ya. Bu. Jadi nanti murid-murid saya itu terkesan tidak dipaksa. Ya. Artinya mereka itu walaupun mengerjakan tugas, tetapi mereka itu senang mengerjakan tugas karena sesuai dengan minat mereka. Misalnya nih Bu, nanti tugasnya mungkin bervariasi, ada yang bisa menggunakan drama, lagu, puisi, mungkin juga video, gambar, ataupun laporan-laporan digital lainnya begitu Bu Anita. Oh iya, itu bagus sekali itu Bu Umti, rencana Bu Umti tadi. Mudah-mudahan semua rencana Bu Umti ini berhasil ya Bu ya. Amin, iya Bu Anita. Oh, iya. Oh iya, selanjutnya Bu, apa komitmen dari Bu Umti terhadap rencana yang tadi Ibu sampaikan? Ya Bu, ini saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan ya Bu. Ini menggunakan sumber belajar yang bervariasi, yang menyenangkan. Nah, di sini fungsinya nanti kan bisa untuk eksplorasi materi Bu. Sehingga nanti murid-murid saya itu dapat menjalankan merdeka belajarnya begitu. Saya juga akan membuat murid-murid saya itu merasa senang, merasa nyaman, tidak bosan begitu dalam kegiatan eksplorasi materi. Di sini saya tidak ada unsur paksaan lagi, kemudian nanti saya benar-benar menyerahkan ini pada murid-murid saya tentang pemilihan sumber belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan murid-murid saya itu Bu Anita. Oh iya, bagus sekali itu Bu Umti. Saya sangat mendukung tadi, mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar ya Bu, sesuai apa yang diharapkan Bu Umti. Ya, amin. Amin. Terima kasih Bu Anita, ini saya sedikit lega ini. Mudah-mudahan nanti apa yang saya rencanakan bisa berjalan dengan baik. Saya matur nuwun sekali Bu Anita sudah meluangkan waktunya untuk sharing-sharing dengan saya ya Bu. Mudah-mudahan kita selalu bisa menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid di kelas begitu ya Bu. Amin. Amin. Iya, itu tujuan kita ya Bu ya. Betul Bu Anita. Ini saya matur nuwun sekali ya Bu Anita sudah sama-sama Bu Umti, semangat. Ya, sama-sama semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, semangat mencerdaskan anak bangsa. Sami-sami Bu Umti. Ya, terima kasih sekali kepada Bu Umti dan Bu Anita yang tadi sudah melakukan praktek coaching. Adapun lembar observasi atau proses praktek coaching ini, yaitu yang pertama adalah tadi sudah untuk alur tirta ya Bu ya. Tujuan itu menyampaikan tujuan coaching, yaitu menurut saya tujuannya disampaikan oleh coachee yaitu sangat jelas, yaitu tadi Bu Umti selaku coachee yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi tentang penurunan antusiasme murid dalam pembelajaran tadi ya Bu ya. Terus
Yang kedua yaitu identifikasi, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coach dalam hal ini Bu Anita tadi memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach yaitu Bu Unti menyadari bahwa pembelajaran yang dilakukan itu harus mengasihkan, banyak sumber belajar dan tugas juga harus sesuai. Terus yang ketiga itu untuk rencana aksi, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan permasalahannya. Di sini tadi Bu Anita sudah memberikan pertanyaan yang dapat membuat Bu Unti merencanakan hal-hal dalam menyelesaikan permasalahan, baik tentang antusiasme murid-murid dalam pembelajaran ataupun dalam tadi pembelajaran yang mengasihkan itu ya Bu ya. Terus yang keempat adalah tanggung jawab. Tadi memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya. Di sini tadi Bu Anita selaku coach sudah menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang akan diambil oleh Bu Unti dan ternyata membuat Bu Unti menjadi yakin akan keputusannya dalam solusi yang tadi Bu Unti ambil. Demikianlah tadi observasi yang bisa saya lakukan untuk praktek coaching antara Bu Anita dan Bu Unti ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tini. Terima kasih Bu Anita. Terima kasih juga Bu Unti. Sehat-sehat semuanya, nggih. Amin. Amin. Ya.